Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Keranda. Zoom. Keranda, Allah. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelku. Dan di video kali ini langsung saja sesuai dengan judul dan juga thumbnail, kita akan membahas mengenai sesuatu yang sedang viral di TikTok. Jadi, beberapa waktu yang lalu kan warga Malaysia itu sempat digemparkan dengan adanya teror ketok pintu. Dan baru-baru ini di Indonesia juga terjadi hal yang demikian, terutama di daerah Malang, Jawa Timur. Nah, arek-arek Jatim pasti sudah nggak asing lagi ya guys dengan berita ini. Menurut berita yang beredar dalam masyarakat nih guys, kejadian teror ketok pintu ini disebut dengan taun. Itu menurut masyarakat. Jadi kayak teror ketok pintu gitu di tengah malam, yang sebenarnya yang mengetok pintu itu bukan manusia. Dan kabarnya misalkan pintu tersebut dibuka atau kita nyaut ketokan pintu tersebut, maka dipastikan salah satu dari anggota keluarga akan ada yang sakit atau bahkan meninggal, menurut berita yang beredar di masyarakat. Tapi sedangkan kalau menurut etimologi sendiri nih guys, to'on itu adalah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna mirip dengan kata wabak atau wabah. Dengan kata lain, to'on ini mengandung arti adanya penyakit yang menjalar di daerah tertentu dan tidak menyebar ke seluruh wilayah. Jadi kayak hanya di wilayah tersebut. Oke, kembali lagi ke to'on yang sedang viral. Jadi awal mulanya itu adalah adanya sebuah akun TikTok yang mengupload video yang isinya itu berupa himbauan kepada masyarakat Jawa Timur untuk berhati-hati terhadap kejadian ini. Oke, jadi videonya itu adalah tulisan yang mengatakan bahwa buat orang Jatim, hati-hati ya kalau ada yang ngetuk pintu malam-malam. Kalian lihat dulu dari jendela, itu ada orang apa enggak. Dan jangan nyaut dulu ya sebelum dilihat. Jangan dibukain kalau itu bukan manusia. Itu bisa menyebabkan kalian meninggal. Tolong ya, hati-hati. Kemudian setelah video tersebut viral, banyak juga dari netizen ini yang percaya mengenai kejadian itu, namun ada juga yang kayak itu mah cuman hoax gitu. Dan setelah aku buka komentarnya nih guys, rata-rata itu adalah kayak menceritakan kejadian tersebut di daerahnya masing-masing gitu. Misalnya kayak komentar yang satu ini adalah, sumpah sekitar 2 minggu yang lalu gitu, jam 1 malam gedor-gedor rumah tapi nggak ada orang, terus lanjut tidur lagi, gedor-gedor lagi tapi tetap nggak aku bukain. Kemudian ada yang reply kan, kalau aku sih tadi jam 12 malam ada yang buka tutup pintu, padahal di rumah cuma ada 2 orang, aku sama teteh, satu kamar. Pas mau ke kamar mandi pipis, dilihat nggak ada siapa-siapa. Ngeri nggak sih? Kemudian ada juga komentar lain yang mengatakan bahwa iya itu beneran, di kota Aing udah memakan 4 korban, yaitu sekeluarga, dan udah pada meninggal. Terus ada yang reply kan kayak, kalau boleh tahu itu di kota mana? Dan di reply lagi itu di daerah Jatim, Probolinggo. Terus ada lagi yang komentar nih guys, aku di Sidoarjo. Tadi habis maghrib, orang satu desa baca burdah sholawat keliling desa, terus bawa obor. Alhamdulillah nggak lama setelah selesai baca sholawat dan keliling desa, turun hujan. Semoga bertanda baik ya Allah. Amin. Nah, selain memberikan wejangan kayak yang tadi nih guys, akun ini juga memberikan saran kepada orang-orang gitu, terutama warga Jawa Timur. Dan ini tuh aku nggak tahu sarannya ini mungkin emang udah tradisi secara turun-temurun di daerah mereka, atau mungkin ini juga kayak cuman semacam karangan si kreator aja gitu. Yang pertama adalah jangan tidur di kamar, tapi tidurnya itu di ruang tamu. Terus kamarnya buat apa dong? Nggak, canda. Kemudian yang kedua nih guys, kalau yang suka begadang, usahakan sekarang bisa sampai pagi. Nggak nanggung-nanggung kan tuh. Kalau yang suka begadang, disarankan untuk lanjut lagi sampai pagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah hidupin api dengan rumah pakai kayu, biarin hidup sampai pagi. Jadi mungkin kayak bikin semacam api unggun gitu ya guys di depan rumah, dan dibiarkan sampai pagi gitu. Kemudian yang keempat adalah yang suka begadang, pintu rumahnya dibuka ya. Yang suka begadang selain harus begadang lanjut sampai pagi, juga disarankan untuk membuka pintu rumahnya, yang mungkin saja kalau pintu rumahnya dibuka secara logika kan nggak ada lagi yang ngetok-ngetok pintu gitu kan. Tapi yang jadi masalahnya, yang lebih bahaya itu bukan to'onya ini, tapi malingnya itu. Kalau pintu rumah dibuka, nanti maling dengan seenaknya dipersilahkan welcome to my house gitu kan.
Apalagi di masa PPKM ini, maling itu sangat merajalela. Di daerahku aja begal itu banyak sekali ya guys. Dan emang harus hati-hati gitu. Oke, tapi kembali lagi, 4 poin tersebut adalah saran dari si kreator video tersebut. So, gimana kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian percaya dengan hal ini atau enggak? Itu balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Boleh percaya atau boleh enggak. Nah, beberapa waktu kemudian nih guys, beredar lagi mengenai sebuah video keranda terbang yang viral di TikTok. Dan caption di video tersebut itu mengatakan bahwa video keranda yang terbang ini berlokasikan di Malang, Jawa Timur. Yang ternyata setelah ditelusuri bahwa itu semua adalah hoax. Jadi video keranda yang terbang itu merupakan cuplikan dari salah satu vlog video dari akun YouTube @surablendong yang sengaja diambil atau di-cut kemudian disebarkan di TikTok yang mengatakan bahwa itu berlokasi di Malang. Yang sebenarnya video ini tuh berlokasikan di Banyumas dan sudah dikonfirmasi sendiri oleh si pemilik akun YouTube-nya yaitu Surablendong. Dan ini kan beberapa hari yang lalu sempat menggemparkan warga Malang ya guys, dan banyak masyarakat itu yang ketakutan dan mereka itu jadi kayak takut keluar malam. Ya sebenarnya ini tuh ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu di masa PPKM sekarang ini tuh ya sangat efektif, sangat membantu gitu ya guys. Jadi orang-orang itu tidak pada keluar rumah gitu. Tapi sisi negatifnya ini tuh kayak jadi ya semacam hoax yang berkembang dalam masyarakat dan menyebabkan ya itu kan masyarakat itu panik kan, yang mana ini tuh nggak baik sama sekali karena ya bisa mengganggu mental mereka kan gitu. Jadi tolonglah buat para konten kreator kalau bikin video itu jangan yang bikin panik gitu. Nah, dan yang terbaru lagi nih guys, viral lagi mengenai sebuah video yang entah ini tuh kejadiannya di mana, namun di dalam video ini tuh berisikan kayak seorang ibu-ibu yang sedang membaca ayat kursi karena pada malam hari pintunya itu diketok-ketok oleh something dan setelah diintip dari jendela ternyata tidak ada orang sama sekali. Tapi kalau menurut berita yang beredar dari mulut ke mulut, lokasinya ini adalah di Malang. Tapi aku sendiri nggak tahu itu benar apa enggaknya. Dan kalau kalian penasaran dengan videonya, mari kita tonton sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Illa bi ilmi ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum. Jam 1:01 malam, pagi maksudnya. Oke, jadi seperti itu ya guys videonya. Dan kalau menurut aku pribadi nih guys, ini tuh kayak ada sebuah kejanggalan dimana saat ibunya ini mendekati jendela dan merekam, itu kan kayak suaranya itu hilang gitu kan. Ya mungkin saja, bisa saja ini tuh juga kayak cuman orang gitu yang mengetuk dari samping rumahnya si ibu ini. Kayak cuman tangannya gitu di pintunya digedor-gedor gini, terus langsung diumpetin lagi gitu tangannya, kan bisa aja kan. Karena pas dilihat itu kan emang kayak hilang sebentar suaranya, dan setelah ibunya ini mundur, muncul lagi suara ketokannya. Tapi ya kembali lagi, itu juga menurut kepercayaan kalian. Apakah kalian percaya dengan videonya tersebut bahwa itu adalah bukan manusia yang mengetok pintu, atau kalian juga kayak itu mah cuma manusia aja yang iseng? Boleh kalian komentar di bawah. So, gimana kalau pendapat kalian sendiri terkait dengan hal-hal tersebut? Boleh kalian komentar di bawah. Percaya atau tidaknya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Tapi satu yang perlu diingat bahwa yaitu tadi, kematian itu hanya rahasia yang di atas. Dan yang penting kita jangan lupa berdoa dan terus berbuat baik. Dan semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya guys, dan aku sebelum menutup video ini, aku mau tunjukin ke kalian sebuah video dari seorang TikToker yang menjelaskan mengenai taun ini. Dan setelah melihat ini, semoga jadi kayak calm down gitu, kita nggak panik lagi mengenai teror ketok pintu tersebut. Dan video ini adalah video TikTok yang diupload oleh siapa ya, Husen. Dia menjelaskan mengenai taun. Oke, mari kita lihat videonya sama-sama.
Banyak orang, saya awalnya gak mau ngomong karena ini terlalu kelihatan hoaxnya. Tapi gak apa-apa, oke kita bahas karena ya Allah banyak orang yang percaya. Apalagi penyebaran pertamanya katanya ada di Madura, ta'un, Allahu Akbar. Yang saya permasalahin bukan ta'unnya, yang saya permasalahin adalah salah pahamnya masyarakat mengenai apa itu ta'un. Mereka bilang ketika malam hari ada pintu mengetuk, disuruh jangan dibuka, bisa jadi itu merupakan jin yang akan menyebarkan ta'un. Apa itu? Itu dapat kau dapat itu dari mana? Apalagi orang Madura nih ngomong, katanya untuk membasmi ta'un, berlaku di beberapa daerah di Madura. Bahwasanya untuk menghindari penyakit ta'un ini, maka harus keranda-keranda mayat itu dibawa oleh perempuan-perempuan. Dapat info dari mana lagi kau, hei? Keranda-keranda mayat dibawa sama perempuan itu apa? Gini, pada hakikatnya ta'un itu merupakan sebuah wabah. Merupakan sebuah wabah yang menjalar, yang pergerakannya begitu cepat. Bahkan karena sedikit mirip dengan corona, maka orang-orang banyak menyebut bahwasanya corona merupakan ta'un. Walaupun pada hakikatnya banyak ulama yang mempertentangkan ini. Kenapa? Sebab di dalam hadis Nabi SAW pernah disebutkan bahwasanya ta'un tidak akan pernah memasuki kota Madinah, sedangkan corona memasuki kota Madinah. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya corona bukanlah ta'un. Intinya definisinya itu begini, setiap ta'un itu wabah, tapi tidak setiap wabah itu ta'un. Paham? Al-Imam Nawawi rahmatullah ta'ala pernah menyebutkan mengenai ciri-ciri daripada ta'un, wa huwa bathr. Adapun bathr itu semacam melepuh, waram, atau terjadi pembekakan semacam tumor, mu'limun jiddan, yang sangat menyakitkan, yang penyebarannya itu seperti gejolak api. Wa yaswaddu ma hawalaih, yang di bagian pembekakan atau pelepuhan tadi itu menjadi hitam, kehitam-hitaman. Au yakhdar, atau kehijau-hijauan, atau berubah menjadi keungu-unguan. Detak jantungnya berdetak begitu cepat, lalu terjadi muntah-muntah. Dan biasanya muncul di bagian ketiak, walaupun gak selalu di bagian ketiak. Kebanyakan juga muncul di bagian tangan, di bagian jari-jari. Bahwasanya setiap ta'un adalah wabah, tapi tidak setiap wabah adalah ta'un. Dan ta'un memang berlaku sebagaimana tipu daya syaitan. Tapi ta'un bukan syaitan, ya. Ya, jadi seperti itu ya guys penjelasan dari Husain ini mengenai ta'un itu. Masya Allah ya, kalau orang pintar itu kalau dilihatnya itu adem gitu. Oke, mungkin jadi segitu dulu video aku kali ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video aku hingga akhir. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian boleh klik like. Dan buat yang belum subscribe, kalian boleh klik subscribe yang ada di kanan bawah deket namaku, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan supaya aku makin semangat bikin videonya. And see you on the next video.